Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 6, ayat 5-15. Demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, doa merupakan sebuah kata yang sangat singkat, namun penuh dengan kuasa. Sekalipun seringkali, lebih mudah diucapkan, daripada dilakukan. Kita mendengar banyak orang berbicara, mengajar, dan berkhotbah tentang doa. Tapi apakah mereka secara pribadi, melakukan apa yang mereka ajarkan? Tuhan Yesus dalam pelayanannya, selama kurang lebih 3,5 tahun, bukan hanya berkhotbah dan mengajar tentang berdoa, terlebih ia memberikan teladan kepada kita, bagaimana seharusnya kita berdoa. Alkitab mencatat, bagaimana Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, sebagai bagian yang tak terpisahkan, dari khotbah di bukit. Di mana ia mengulanginya kembali, saat murid-muridnya memintanya, mengajari mereka untuk berdoa. Yesus berdoa, bahkan Yesus banyak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. Dengan demikian, jika Anda suka berdoa, serta memiliki kehidupan doa yang baik, Anda sedang berada di jalur yang benar. Sebab tidak sedikit orang yang dengan sinisnya bertanya, untuk apa kita berdoa? Jika ia sungguh maha tahu, bukankah ia seharusnya bisa langsung berikan, tanpa kita harus berdoa lebih dahulu? Kalau ia mendengar, mengapa semua ini terjadi? Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh,
bahwa Ia mendengar doa. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama, Tuhan mendengar seruan orang Israel. Dalam kitab Keluaran pasal 3, ayat 7, mengatakan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Sekalipun pada waktu itu, keturunan Israel sudah lama sekali tidak melihat karya dan pekerjaan Tuhan, dan mereka sangat menderita dengan perbudakan yang begitu mengekang mereka. Namun Tuhan mendengar seruan mereka, dan Tuhan merencanakan pembebasan mereka, sebagaimana Ia telah janjikan kepada Abraham. Apa yang dapat kita percayai adalah, dalam keadaan yang sangat menekan, dalam segala penderitaan yang kita sedang alami, Tuhan mendengar seruan kita, dan Ia akan membebaskan kita, sebagaimana Ia janjikan dalam firman-Nya. Yang kedua, Tuhan mendengar jeritan hati Hana. Pernahkah Anda mengalami tekanan yang sedemikian berat dalam hidup, sampai-sampai Anda sulit untuk menceritakannya, bahkan kepada Tuhan? Hana pernah mengalaminya. Hana mengalami tekanan batin bertahun-tahun, yang ia alami karena perlakuan Penina, istri suaminya. Tekanan itu sedemikian berat, hingga tak terkatakan, namun Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana. Tuhan mengizinkan ia melahirkan Samuel, yang di kemudian hari dipakai Tuhan, mengurapi dua raja Israel, Saul dan Daud. Yang ketiga, Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Ada begitu banyak ayat yang mencatat janji ini. Misalnya, dalam 2 Tawarik pasal 7, ayat 14, demikian. "Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Dalam pergaulan sehari-hari, mungkin ada rekan atau sahabat yang mengalami kekecewaan, karena sepertinya Tuhan tidak mendengar atau menjawab doanya, padahal belum tentu demikian. Perlu diingat, bahwa itu bukanlah kesalahan Tuhan. Dia tidak pernah berdusta, dan mengingkari janji-janjinya. Percayalah, dan tetaplah berdoa, sebab Ia mendengarkan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya
kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.